Saya ingin sekali mengakhiri hidup. Saya ingin sekali mati. Healing itu nggak jauh di luar sana. Healing ada di sini, di momen kamu berhenti dan merasa. Tahun 2025 buat saya adalah tahun yang luar biasa pergumulannya. Mungkin teman-teman melihat saya masih bisa ngobrol, bercanda bareng sama teman-teman gitu, tapi pada saat menjalani hari-hari itu ada hal yang saya belum bisa cerita ke teman-teman. Dan sepanjang tahun 2025 itu tahun yang sangat berat buat saya. Karena saya rasanya nggak kuat. Saya sendirian di Jakarta, orang tua sudah tidak ada, kakak adik saya jauh semua, dan ketika saya menghadapi masalah, saya nggak bisa juga cerita ke mereka. Yang saya syukuri adalah saya tetap berada di tengah-tengah teman-teman bersama-sama di PDPK ini. Dan kalau saya bisa melewatinya, saya bisa kuat karena semua doa dari teman-teman semuanya. Dan saya masuk ke dalam hal yang belum pernah terpikirkan oleh saya gitu ya. Saya mulai mencoba untuk melakukan hal yang baru, masuk ke dalam usaha yang baru, bisnis yang baru, tapi nyatanya gagal semua. Dan saya bertemu dengan orang-orang baru, bukan orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka adalah orang-orang Kristen dan aktif di dalam pelayanan. Bahkan di gereja mereka adalah koordinator doa. Kalau saya bilang, kalau berdoa gitu ya, bahasa rohnya dia kalah iblis. Dan memang benar di dalam kehidupan nyata itu kita tidak bisa melihat orang itu karena aktif atau karena dia hamba Tuhan. Tidak bisa. Nyatanya dia bisa menipu kita habis-habisan. Dia bisa menjerat kita habis-habisan. Memang saya juga, jujur saya juga salah gitu ya di dalam hal ini, sampai akhirnya saya masuk ke dalam satu investasi yang ternyata itu ditipu habis-habisan, dan ada teman yang saya ajak di sana juga gitu ya. Tapi ternyata berujung pada malapetaka yang hari-hari saya penuh dengan ancaman, tuntutan, sampai aku tuh takut untuk menghadapi hari esok. Bagaimana saya harus menggantinya? Pekerjaan nggak ada kepastian, penghasilan tidak punya penghasilan menetap, hidup karena iman kepada Tuhan. Dan ketika sudah mulai, itu ada tuntutan setiap hari, bahkan saya merasa terganggu, saya sudah tidak nyaman, saya tidak berani melihat handphone, karena handphone saya isinya adalah caci maki, sumpah serapah. Setiap hari saya sangat down dan bahkan saya nggak bisa makan. Ternyata saya sakit juga, yang tidak pernah kepikiran sama saya. November ke Desember itu hal yang paling berat, 3 minggu saya nggak bisa jalan, nggak bisa berdiri, dan saya nggak bisa cerita ke orang lain. Itu membuat saya sangat-sangat lemah dan saya dituntut terus, ditelepon terus, sampai saya disarankan oleh teman saya cari pengacara. Udah kita berperkara aja. Bahkan saya melakukan bisnis lagi dengan teman, ternyata saya dan teman saya tidak dibayar. Bahkan saya diblokir, nggak bisa dihubungi. Benar-benar nol semua rasanya. Dunia saya itu runtuh, rasanya gelap. Saya pelayanan, saya berdoa, saya baca Alkitab, tapi kayaknya kering banget. Saya itu berteriak sama Tuhan, Tuhan kok begini sih? Tapi saya bersyukur ketika Tuhan terus mencari dan tidak meninggalkan. Pada saat 3 hari itu yang paling, saya nggak kepengen hidup lagi, saya nggak kepengen bangun, saya nggak mau makan, saya nggak mau ngapa-ngapain. Saya cuma bilang, Tuhan kalau ambil sekarang, yaudahlah Tuhan, panggil aja Tuhan, saya capek sekali Tuhan, saya lelah sekali Tuhan.
Tapi di dalam ketika saya ingin mengakhiri hidup itu, disitulah Tuhan bilang, "Teti, aku mengasihimu. Kamu tuh nggak melihat bahwa tanganku tuh terbuka untukmu." Dan di sana saya nangis sama Tuhan. Saya bertemu dengan teman-teman saya yang tadinya saya tiap hari saya dituntut, saya diancam, bahkan dicari ke tempat kos. Saya nggak berani keluar, saya malu ketemu orang, bahkan ketemu teman-teman. Sebenarnya saya malu, saya pengen mati aja rasanya setiap hari. Dan sampai nggak bisa makan, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi aku bersyukur Wilma dan Jimmy ngajak aku untuk melayani di gereja. Emang terus ya, ketika pengen hilang, tapi Tuhan cari melalui orang-orang di sekitar saya. Pada saat saya merasa tertekan luar biasa itulah, nggak bisa ngapa-ngapain lagi, jalan nggak bisa, berdiri lama nggak bisa, dan sangat sakit. Dan ini sudah masuk 7 bulan, dan ini belum ada semua rasanya yang dikerjakan tuh nol gitu ya. Tapi Tuhan membawa saya untuk hal yang baru. Pada saat saya nggak bisa bergerak itu, nggak bisa kemana-mana, kerjaannya hanya tiduran dan rebahan, main handphone dan laptop. Tuhan kasih sesuatu yang baru. Dari semua saat teduh yang saya baca, saya biasanya selalu menulis setiap hari. Dari sana saya membuat satu syair lagu, lagu, dan akhirnya itu disempurnakan oleh AI dan jadilah sebuah lagu pujian, dan nanti akan kami bawakan. Dan semua rasa penyesalan, rasa ingin mengakhiri hidup, rasa malu, rasa pengen menghilang itu tertuang dalam konten. Dan saya nggak pernah terpikirkan bisa membuat satu akun. Mungkin teman-teman kalau nanti kalau mau kunjungi boleh, namanya Life Journey. Itu perjalanan hidup, bagaimana saya dipulihkan Tuhan, bagaimana saya jatuh bangun pergumulan. Dan itu penghiburan Tuhan buat saya, bahwa akun ini gak kepikiran sama saya. Dalam 2 minggu dia tembus ke 800 subscribe. Itu yang gak kepikiran sama saya, bahwa semua konten itu ternyata menjadi berkat bagi banyak orang. Hal yang saya alami itu ternyata itu yang Tuhan kasih, sesuatu yang baru itu. Bahwa ketika Tuhan bilang, aku ingin membuat sesuatu yang baru dalam hidupmu, kamu bangkit. Bahwa apa yang kamu alami ini akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Saya gak kepikiran, benar-benar gak kepikiran. Dan aku mau berterima kasih sama adik yang ngajarin saya main YouTube. Jadi selama ini pada saya benar-benar gak keluar, gak kemana-mana, hanya main handphone. Tapi ternyata pada saat handphone hilang pun itu udah stres banget. Saya nggak bisa berkomunikasi ke dunia luar, nggak tahu harus bagaimana. Dan saya dikasih jatah handphone ya, yang handphone yang jadul gitu. Tapi ternyata dari handphone yang jadul inilah saya menghasilkan karya yang saya nggak tahu. Dan malam hari ini disuruh Lewi untuk kesaksian dan membawakan lagu ini. Jadi ternyata yang Tuhan mau dari saya adalah bangkit. Jangan takut menghadapi hari esok, karena pada saat ulang tahun 18 Desember itu ibadah terakhir PDPK, saya itu nggak bisa bangun. Hampir setiap hari saya demam, saya nggak bisa makan karena saya stres berat. Dan ternyata saya hari ini bisa berdiri bersama dengan teman-teman memulai awal yang baru. Kehidupan kita diberikan Tuhan mungkin seperti air. Kita melihatnya sebagai sesuatu yang sejuk, yang clear, yang bening, sesuatu yang nyata. Tapi ada satu momen, tiba-tiba ada keluarga yang datang dan bilang, kok hidup lo gitu-gitu aja gitu ya. Yang tadinya jomblo,
Terus kemudian dibilang cari pasangan dong, itu supaya kamu nggak sendirian. Iya juga, yang udah menikah ada keluarga yang nanya kapan punya anak, gitu ya. Kok kalian berdua doang gitu, nggak bosan pacaran terus? Gitu ya. Dan yang udah punya anak juga ditanya kapan punya anak kedua, begitu terus. Dan itu masuk dalam kehidupan kita, mempengaruhi kita dan membuat kita berpikir ulang, iya kehidupan saya kayaknya ada yang kurang gitu ya. Lalu ada hal-hal juga yang buat kita juga berpikir dari apa yang kita baca, apa yang kita tonton gitu kan. Kita lihat misalnya Timothy Ronald, ternyata kehidupan kita sudah berubah dari yang bening kemudian menjadi coklat seperti ini. Kita kaget, ternyata seperti itu ya kehidupan saya. Tapi teman-teman, pesan yang kita terima pada saat ini, jangan lari dari Tuhan. Kita cari terus Tuhan, karena kalau kita menambahkan Tuhan dalam kehidupan kita, seperti penggambaran gula ini, dan kita aduk semuanya itu ya. Maka itu akan menjadi sesuatu kehidupan yang baru. Jadi kalau teman-teman yang sudah mengalami kehidupan yang berubah seperti ini, jangan lupa tambahkan Tuhan dalam hidupmu. Karena kehidupan yang menurut kamu akan menakutkan ini akan menjadi seperti teh yang tadinya air putih, kemudian berubah menjadi teh seperti ini, dan bisa dinikmati oleh diri kita dan juga orang lain. Pertanyaannya, apakah kamu mau untuk menjadi teh seperti ini? Kalau saya mau. Ada yang mau?